Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada malam hari ini. Alhamdulillah saya sampai di daerah sini. Penelusuran saya menelusuri sejarah petilasan di puncak Gunung Kalibalik, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyumanik. Nah, di puncak gunung ini mistisnya sangat kuat. Di petilasan Syekh Bela Belo, Raden Joko Tingkir, Sunan Geseng, Pangeran Samiaji, dan Yai Ageng serta Pangeran Mangkokuan dan lainnya. Di sini sahabat semuanya udah tahu yang namanya Raden Joko Tingkir itu, yaitu muridnya dari Sunan Kalijogo, dan Sunan Geseng juga muridnya dari Sunan Kalijogo, serta Syekh Bela Belo itu berasal dari keturunan Prabu Brawijaya. Beliau napak tilas mensyiarkan agama Islam dan bertemu di puncak ini berdiskusi untuk menyebarkan agama Islam dengan cara masing-masing yang untuk mengislamkan area tanah Jawa ini. Di komplek ini yang jelas kalau orang itu nggak niat sungguh-sungguh, nggak ada keniatan, ya mungkin males, karena ziarah hobi itu sebagai hobi kita. Kalau datangnya itu ada kebakaran apa ya, kalau datangnya ke sini itu siang hari itu bisa melihat pemandangan sekitarnya, itu sangat indah banget itu. Kita lihat di sana, dari sini tuh kelihatan indah kalau pagi hari ataupun siang hari. Berhubung ini udah malam hari, maka nggak kelihatan keindahannya. Cuma aura mistisnya di puncak Gunung Kalibalik ini sangat kuat banget. Aura mistisnya di puncak petilasan ataupun makam Syekh Bela Belo, Raden Joko Tingkir, Pangeran Samiaji, Pangeran Mangkokuan, dan Sunan Geseng di sini terkumpul di sini semuanya. Mari kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita guyub rukun, sengkuyun, hindari perpecahan, hindari perdebatan karena berbeda pemahaman yang saling beralasan ingin meluruskan satu sama lain, ingin meluruskan semuanya. Berdebat itu kita nggak akan ada ujungnya untuk itu. Astagfirullahaladzim, itu ada sosok putih-putih entah pocong, kelihatannya itu sosok kunti di pojok sana, dekat pohon. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bikin kaget. Alam, yang jelas saya kesini hanya ingin memperkenalkan sejarah makam-makam ataupun petilasan keramat leluhur kita, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Nusantara ini, agar generasi penerus bangsa kita nggak kehilangan sejarah leluhur kita. Bukan menyembah kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bukan menyembah kuburan ataupun pengabdi kuburan. Hilangkanlah, kesampingkanlah terkait perbedaan sudut pandangnya. Kalau ada orang ziarah makam itu dibilang menyembah kuburan, itu berarti pola pikir yang dangkal. Belajar ilmu agamanya sangat dangkal banget. Dibilang syirik, itu dangkal banget. Ada yang bilang juga, ya benar, tapi kurang pas. Lebih afdal berzikir itu di dalam masjid. Itu koplak, dangkal banget, tapi sok pinter, akhirnya kelihatan ketahuan bodohnya. Afdolnya berzikir itu di kolbu kita, batin kita, hati kita.
menghadap Allah Subhanahu wa taala, masjid, makam keramat, makam leluhur orang tua kita, bahkan musola itu hanya sarana tempat untuk kita bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari generasi penerus bangsa kita jaga, kita rawat cagar-cagar budaya, cagar situs-situs bersejarah, makam keramat, makam leluhur kita, petilasan keramat leluhur kita, aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini, biar selalu terkenang di ingatan generasi penerus bangsa kita, biar enggak kehilangan sejarahnya. Jangan sampai ada oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan makam leluhur kita demi hanya untuk kepentingannya dia pribadi. Dan jangan sampai ada orang asing, orang luar yang mengakui leluhur kita, sejarahnya itu leluhur mereka, sehingga berarti kita merdeka itu bukan karena leluhur kita, karena jasa dari orang asing. Nanti kita berarti negara kita akan diakui sebagai negara mereka. Jangan sampai ada orang asing itu mengakui sejarah leluhur kita itu sebagai sebagai leluhur mereka. Mari kita guyub rukun, kesampingkan perbedaan pemahaman, kita jaga, kita rawat cagar budaya, makam leluhur kita, aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Jangan sampai kehilangan sejarah kita, jangan sampai kita kehilangan jati diri kita, jangan sampai kita kehilangan sejarah-sejarah leluhur kita. Makam itu hanya sebagai tempat sarana dan prasarana kita menghormati napaktilas sosok perjuangannya beliau-beliau, aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan leluhur kita yang telah berjuang demi kita semuanya, demi kemaslahatan umat, untuk kebaikan kedamaian. Kita tinggal menikmatinya. Kita udah bersatu, jangan sampai terpecah belah. Dulu ulama-ulama leluhur kita mempersatukan perbedaan demi keutuhan bangsa kita, demi agama kita. Kita udah bersatu, ingin terpecah belah karena beda pemahaman, itu ya koplak, ngajinya kurang jauh lagi dan kurang mendalam lagi. Mari kita berdoa dan berzikir, bermunajat kepada Allah, bertafakur kepada Allah berjamaah bareng-bareng. Di sini kita akhiri. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Allahumma la sultana illa anta wa la qadima illa jahil karama wa la yirkal madama wa la wa mustajabati akil hasan wa sani min afdal kana wa taratu wa nadiri min sharri syaitan wa yakul ladina kafaru la yadrukuna bi amsalihim lamma sabaka wa yaquluna innahu lam jadul wa ma wa illa dhikruna lam mustajab al-Qur'an la bima rasa Sulaiman ibn Dawud al-salam al-wadu tarisal sabajatu wa lam rawa sajati wa qiyajati wa salam ala wa tuqulun sajman wa tabaraka wa taqulu min bani adam salaman kana ya wa yaqulu kafirna qala subhana rabbika billahi wa lillahi wa amma kama rabbayna zira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa malil maqasidana واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم والحبيب لا تتشجع عبده لكل يوم من العوالم مقيم ولا يصل وسلم دائما أبدا على نبي بكار الكل من يوم بها وبحسن العاطمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Al-Habsyi. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa sowan
di pusaran berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pusaran makam Mbah Wali Syekh Bela Belo. Di sini komplek petilasan. Ini petilasan bukan makam tapi petilasan Syekh Bela Belo. Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Geseng, Pangeran Samiaji, Kanjeng Sunan Geseng, Pangeran Samiaji, Pangeran Benowo, Raden Joko Tingkir, dan Kiai Gagang Aking, serta Ki Ageng Mangkukuwan. Beliau jadi satu komplek petilasannya di sini. Syekh Bela Belo, Sunan Giri, Kanjeng Sunan Geseng, Kanjeng Pangeran Samiaji, Pangeran Benowo, Raden Joko Tingkir, terus Kiai Ageng Gagang Aking, serta Ki Ageng Mangkukuwan. Beliau adalah seorang leluhur kita. Beliau semua mensyiarkan agama Islam di lingkungan waktu napak tilas ke Nusantara, dari daerah ke daerah, dan akhirnya singgah di desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang. Di tempatnya di puncak gunung. Di desa Kalibalik ada gunung yang sangat tinggi. Lah di puncak tersebut di daerah sini adalah ada petilasan, komplek petilasan Kanjeng Syekh Bela Belo, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Geseng, Pangeran Samiaji, Pangeran Benowo, Raden Joko Tingkir, Kiai Ageng Gagang Aking, dan Pangeran Ki Ageng Mangkukuwan. Beliau 9, kalau nggak salah ini ada sosok 9 di kompleks ini, singgah dan bermusyawarah untuk menyebarkan agama Islam, berbagi tugas, berbagi curhatan untuk menemukan solusi mensyiarkan agama Islam, dan taktik untuk kemaslahatan umat, gimana caranya untuk bisa bermanfaat menyebarkan agama Islam. Ada dengan cara pengobatan, ada cara dengan pertanian, ada yang cara dengan perekonomian, ada tata cara dengan ahli agama, ahli budaya, ahli tata negara. Di sini komplit, ahli tata negara, ahli pertanian, ahli pengobatan, ahli agama, semua ahli agama. Cuma yang khusus Kanjeng Sunan Giri dan Sunan Geseng itu terfokus dengan agama, tapi ya yang lain juga fokus dengan agama, cuma dengan cara pendekatannya berbeda-beda. Mari generasi penerus bangsa, agar kita jangan sampai kepaten obor ataupun kehilangan sejarah-sejarah leluhur kita, karena leluhur kita itu sangat luar biasa sejarahnya. Bukan makamnya, bukan petilasannya, tapi sejarah leluhurnya. Nah, tempat-tempat ini hanya untuk media, sarana dan prasarana untuk kita berzikir, bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Bukan kita menyembah kuburan, bukan kita menyembah berhala, bukan kita menyembah batu. Ingat, jangan dangkal pola pikir kita. Jangan karena perbedaan pemahaman kita saling mendengki, saling menghujat. Jangan membuat perpecahan antar umat Islam. Mari bersatu padu demi persatuan negara Republik Indonesia, bersatu demi agama Islam. Jangan karena beda pandangan, beda pemikiran, beda pemahaman, dibilangnya terus menegakkan kebenaran sendiri. Nggak ada yang benar kalau kita saling ngotot menegakkan kebenaran kita. Yang benar, maha benar adalah maha Allah Subhanahu wa taala.
Di sini juga auranya, aura mistiknya juga kuat. Energi-energi yang aura mistiknya lebih kuat di sini karena di puncak gunung. Wah, bagus. Ini masih alami. Kompleknya masih bagus, masih sederhana. Belum banyak yang mencambangi ataupun yang datang di wilayah ini. Mari generasi penerus bangsa kita jaga, kita rawat cagar budaya, makam keramat, makam leluhur, makam aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini terkhusus tanpa terkecuali. Dan di komplek ini petilasan-petilasan sejarah beliau pernah singgah di wilayah sini di puncak gunung ini, yaitu Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Geseng, Pangeran Samiaji, Kiai Ageng Gagang Ageng, Pangeran Ki Ageng Mangkukuwan, Raden Joko Tingkir, Pangeran Benowo kumpul di sini. Pangeran Bengowo, ahli tata negara. Jadi banyak ini komplek untuk menjadikan Indonesia, Nusantara ini bisa rukun gimana caranya untuk tata negara biar maju berkembang. Jangan dulu ulama dulu ingin mempersatukan perbedaan. Sekarang pada saling menghujat, ingin pecah belah. Golongan A, golongan B saling menghujat, menghasut, menghardik. Mari generasi penerus bangsa, jangan kita cupet dangkal pola pikir kita dalam beragama Islam. Galilah ilmu agama Islam lebih dalam dan lebih benar. Dan mari kita jaga, rawat cagar budaya, makam leluhur kita. Di sini petilasan juga kita rawat biar nggak diakui. Orang yang nggak bertanggung jawab dimanfaatkan orang yang nggak bertanggung jawab, dan diakui, kalau diakui oleh orang asing, oleh orang luar. Jangan sampai kita terlambat. Mari kita jaga. Di petilasan Syekh Bela Belo, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Geseng, Pangeran Benowo, Pangeran Samiaji, Ki Ageng Mangkukuwan, Kiai Ageng Gagang Ageng, Raden Joko Tingkir di sini. Kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai kita kehilangan sejarah leluhur kita. Jangan bilang sedikit sesat dan bilangnya penyembah kuburan. Jangan dangkal pola pikir kita sebagai umat Islam, dan jangan kita sebagai generasi penerus bangsa yang udah cerdas di zaman sekarang dangkal pola pikir dalam narasi. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.